wabarakatuh. Ada apa nggak? Miss, Iya sayang. halo. Kenapa sayang? Miss, aku mau tanya. Mm-mm. Kan kalau misalnya paspor itu di Pegadaian. Nah, terus majikanku itu kan nanya, kan karena aku mau minta gajiku dulu kan, Miss. Biasanya itu nggak pernah nanyain masalah paspornya. Nah, terus dia nanyain paspornya gitu, Miss. Tapi kan paspornya di Gadean. Terus kalau misalnya baru dikasih uangnya itu kalau paspornya dikasihin gitu, Miss. Maksudnya gimana? Dikasihin Nggak paham aku. Maksudnya gimana nggak paham? Maksudnya gimana nggak paham aku, Mbak? kan aku mau pinjam uang ke majikan. Terus? Tapi paspor aku kan di Gadean gitu, Miss. Terus? Nah, rencana aku kan mau buat nembus itu kan, Miss. Nah, tapi itu majikan bilang katanya mau dipinjemin kalau misalnya dia minta pasporku. Tapi kan aku alasannya pasporku aku lupa naruhnya gitu, Miss. Tapi dia nanyain terus dibilangin sama agennya katanya nggak percaya kalau paspor lupa naruh. Maksudnya agennya itu tuh ngompor-ngomporin majikanku gitu, Miss. Terus? Terus kalau misalnya aku misalnya kalau masalah notis itu, Miss, kalau misalnya notis itu ini nggak sih, Miss, jadi masalah nggak sih, Miss? Misalnya aku nanti kan mau nebusnya nanti kalau misalnya paspor, tapi paspor belum di tangan gitu, tapi aku maksudnya ngasih surat notis kayak gitu, gimana, Miss? Ya kan nggak ada masalah. Kalau masalah surat notis dengan paspor kan nggak ada hubungan. Tapi maksudnya paspor masih duluan. Terus kalau misalnya kita notis nanti itu gimana? Diproses enggak? Iya diproses, Condok. Notis kan nggak ada hubungan dengan paspor. Oh, dia nggak nanyain kalau misalnya kan aku alasannya notis itu mau pulang Indo. Nah, terus maksudnya nanti majikan loh, paspormu mana? Katanya paspormu belum ketemu. Kok mau pulang kayak gitu, nanti aku jawabnya itu gimana, Miss? Loh, kan ini nggak ada masalah toh, Mbak. Kan itu paspor hak kamu, tidak perlu diberikan sama majikan. Oh, kayak gitu. Lah kamu sebenarnya kenapa kamu nggak adain paspormu? Berapa lama kamu di Hong Kong? 1 bulan, Miss. Hah? Karena aku Di Hong Kong 1 bulan? enggak, maksudnya kaget. 1 bulan. Aku udah hampir 7 tahun udah kontrak ketiga. Dengan majikan ini? Iya, dengan majikan ini. Dengan satu majikan, dan kenapa kamu nggak adain paspor? Ya kan karena butuh uang, Miss, di rumah. Sama aja sayang, semua orang butuh uang, tapi pertanyaannya kenapa harus nggak adain paspor? Emang sekarang kalau kamu kehilangan pekerjaan gara-gara itu bagaimana? Ya soalnya kan aku juga kan ada pinjaman sana sini juga sih, Miss, ada pinjaman bank juga. Kan karena temanku nggak bayar, jadinya ya tetap lubang gali lubang kayak gitu lah, Miss. Gimana lagi? Lah kamu 7 tahun di Hong Kong, kok bukannya semakin kaya, kok semakin miskin? Ya gimana, Miss namanya juga temen nggak tanggung jawab, jadinya ya harus gimana? Kok yang teman nggak tanggung jawab? Kan kamu harus bertanggung jawab atas hidupmu sendiri sayang, bukan. Enggak, maksudnya data aku awal mulanya itu karena data aku dipinjam. Nah, dianya nggak bayar, kabur, jadinya kan aku yang harus bayarin. Kan Miss Yuni selalu ngajarin kalian jangan simpan pinjam, jangan minjemin. Kenapa harus selalu minjem? Benar nggak sih? Iya, Miss, ya aku nyesel sih, Miss, percaya kayak gitu. Dan kamu harus kehilangan uang demi semua itu, kan nggak ada gunanya. Udah anjur-anjuran, Miss, tapi ya gimana, nggak mau disesalin kayak gitu, udah terjadi. Yang penting sekarang kita jalani gitu maunya. Ya udahlah, kamu sekarang mau nge-break gitu. Iya, tapi kan aku masih ini, Miss, masalahnya itu kan masih ada pinjaman sama majikan. Kan sebenarnya dulu itu waktu pas temanku nggak bayar, nah majikan itu tuh ketahuan kan masalah bank nggak bayar itu, Miss, tapi majikannya masih mau terima aku. Nah biasanya itu dia tuh kayak nadahin kayak buka ini kayak gitu loh, Miss. Misalnya kalau misalnya
suruh ngomong sama dia gitu kan, jangan pinjam di luar. Nah selama ini tuh kalau misalnya aku butuh kayak gitu, misalnya gajian aku telat, apa aku belum punya uang, jatuh tempo bayar bank kayak gitu, aku selalu ini minta sama dia gitu lah. Tapi terakhir ini pas aku mau minta itu kan buat apa kebutuhan di rumah, aku bilang kata aku mau buat berobat orang tuaku, tapi dianya bilang minta paspornya itu, kata agent suruh minta paspornya gitu. Makanya aku bingung masalah paspor ini nih, padahal aku tujuannya juga minjem sama dia itu juga mau salah satunya buat nembus paspor juga. Wah, jangan ribet hidup mulai punya utang kayak gitu ya. Keputusannya adalah dibayar lah. Kamu mau ngebreak ya wes ngebreak aja dok. Kalau utang memang Miss Yuni bingung sih, nggak ada solusi buat orang-orang utang. Tapi kalau misalnya notice Miss, kalau misalnya di notice itu nanti kita nunggu visanya di mana Miss? Ya, kamu harus keluar dari Hong Kong, kamu harus biaya lagi. Kalau ke Makau pun kos-kosan. Kalau ke Indonesia pun harus bayar lagi. Kan sebenarnya kamu tetap buang uang saja, sementara utangmu kemana-mana, paspor masih digaden. Kenapa kamu tidak mempertahankan di situ? Makanya, karena harusnya keluargamu juga tahu kalau kamu punya tanggungan di sini. Emangnya kalau kamu notice terus kamu tidak punya beban, kan sama aja. Kan kamu tetap punya beban. Bener gak sih? Iya bener Miss. Jadi kan tetap punya beban. Kan bukan berarti kamu nggak punya beban. Terus sarannya enaknya gimana ya? Misalnya kalau majikan aku bilang lepas pernah, kalau misalnya hilang katanya mau dibikinin baru lagi kayak gitu, itu nanti tuh jadi masalah nggak sih Miss? Waduh, saya nggak tahu mbak. Aku masalah urusan bank itu Miss Yuni nggak tahu loh. Miss Yuni tuh nggak. Masalah paspor. Kalau masalah paspor pastinya nggak ada masalah ya. Yang penting kamu nebus. Itu aja. Enggak, maksudnya enggak ditebus kan, majikan aku kan nanyain paspornya, aku bilang kan aku lupa naruhnya gitu kan, masih tak cari, tapi kan dia tanya terus. Nah kalau misalnya paspornya itu enggak ada, kalau misalnya bikin baru kayak gitu kan dia nyaranin kayak gitu, kalau misalnya hilang suruh bikin baru kayak gitu. Nah yang jadi pertanyaan aku nanti itu masalah enggak gitu, sedangkan kita udah punya paspor tapi kok bilang ini kehilangan gitu loh, bikin yang baru. Ya nggak ada masalah ya, tapi ribet aja. Kamu harus kesana kesini, kamu harus laporan polisi. Ya berarti kan kamu licik dok. Kamu sudah ambil uang dari rentenir, terus kamu mau bikin paspor baru. Enggak, nanti suatu saat itu ditebus gitu loh Miss. Ya nggak mungkin lah. Secara logika kamu sudah punya paspor baru, terus kamu nebus paspor yang kamu gadekan. Secara logika kan nggak mungkin. Kan ya enggak Miss, kalau aku tetap kerja di sini, kalau misalnya aku nggak nebus ya pasti yang itu telepon majikanku Miss. Aku nggak mau jadi masalah gitu kan, aku masih mau beresin. Berarti kamu dua dokumentasi. Itu berarti kamu berbohong pada pemerintah, mengatakan bahwa kamu hilang, ternyata ada. Iya makanya itu kan, kalau misalnya kita udah ngomong hilang itu maksudnya tuh datanya yang paspor lama itu tuh berguna enggak gitu loh Miss. Kan aku tanya. Kan aku bilang Tondo, kalau kamu menyatakan hilang ya hilang. Tapi kamu bilang mau nebus, tapi takut ini takut itu. Karena saya tidak ingin dikonfrontasikan dengan peraturan ya Dok ya. Saya berbicara apa yang saya dengarkan. Kalau kamu katakan hilang ya udah hilang, jangan dicari lagi. Tapi saya cuma pengen bilang kalau kamu sudah menyatakan hilang, berarti kan kamu orangnya yang nggak tanggung jawab. Kamu punya utang nggak dibayar terus buat paspor. Iya aku tahu, makanya aku tanya gitu loh Miss solusinya. Kan soalnya majikanku bilangnya kalau misalnya paspornya hilang kan dia mau dibikin baru. Aku bilang nanti dulu, aku mau tak cari dulu kayak gitu loh Miss. Padahal kan paspornya kan masuk ke Gadei. Ya kamu sebenarnya kalau aku pribadi aku akan ngomong jujur sama majikan biar majikan yang nebus, selesai urusannya. Kalau saya pribadi seperti itu. Kalau misalnya ngomong ke majikan kayak gitu, kalau majikan kita nggak apa-apa ya Miss ya. Lah apa bedanya, kamu juga kan mau ngebreak. Iya. Halo? Iya maksudnya surat aku tuh mau nanyain juga, maksudnya surat ngebreak sama intermediate itu apa bedanya gitu. Nggak ada bedanya, ngebreak sama intermediate itu sama. Sama aja ya. Sama aja. Tapi visa itu juga kemungkinan bisa turun ya Miss ya, nggak dipersulit. Loh,
Dok, masalah visa jangan dicampurkan sama saya loh. Itu kan tergantung imigrasi sayang. Jangan loh. Ntar seolah-olah Miss Yuni tahu semuanya. Nggak boleh. Visa hak mutlak imigrasi. Saya tidak berani mengatakan pasti visamu turun atau tidak. Enggak, kan soalnya banyak yang bilang katanya kamu maksudnya kalau mau nge-break itu sekarang tuh susah, katanya visa nggak bisa turun gitu kan, makanya kadang Dok, sekarang kamu nanyain masalah utang dan paspor, tapi masalah visa itu hak mutlaknya imigrasi. Saya tidak ingin menyatakan itu bisa atau tidak. Saya tidak berani sayang. Iya paham Miss. Soalnya kan ya tanya yang berpengalaman gitu kan Miss, aku mau konsultasi sama agennya juga temannya majikanku. Yes, pokoknya intinya kalau utang bank, gadain paspor itu ruwet dan Miss Yuni tidak mau ikut campur. Saya nggak berani itu. Di luar kendali saya itu. Saya ngeri. Iya. Iya, tapi kan maksud aku solusinya baiknya gitu loh Miss. Ya, tadi aku bilang sayang, kamu ngomong sama majikan kalau paspormu digadein, biar majikan yang nebus. Kalau majikan nih mau paspormu dia akan nebus, tapi kalau nggak mau kamu terus nginterminit kamu ya itu resiko. Oh iya gitu ya Miss ya. Ada yang lain lagi? Ya udah enggak Miss, cuman itu. Makasih dong Miss. Yo, bye-bye. Iya, oke, Bang. Oke, sekali lagi saya sangat kecewa sekali dengan cerita-cerita tentang utang. Saya sudah berkali-kali nih, jangan kaitkan saya dengan utang, Mbak. Saya pusing sekali dengan utang. Saya tidak ingin ikut campur. Saya sudah bilang tentang utang jangan telepon saya. Saya tidak ada hubungannya dengan utang piutang kalian. Dengernya jadi gedek saya tuh. Karena orang yang punya utang itu sudah menghalalkan segala cara. Saya benci dengan orang-orang yang menghalalkan segala cara. Saya nggak tahu deh mau ngomong apa lagi. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.